lain dianggap beres. Sholat Allah tidak tanya. Bahkan Nabi mau wafat, yang disebut terakhir melalui lisan Rasul sampai Nabi, suara Nabi tidak terdengar lagi, alias Nabi betul-betul telah wafat, adalah kata-kata as-salah, as-salah, as-salah. Wafat, sholat telah. Lalu Nabi wafat. Nabi nggak nyebut zakat, Nabi nggak nyebut puasa. Tapi maaf beribu maaf, masih banyak umatnya yang meninggalkan sholat. Ya, makanya kata para alim ulama, apa kata para ulama? Siapa yang dia mengingkari kewajiban sholat, KTP Islam, tapi mengingkari kewajiban sholat, sama dengan kafir. 2, siapa yang tidak mengingkari kewajiban sholat, cuman males, tidak mau sholat, mulai muda sampai masa tuanya nggak sholat. Kalau ditanya sholat itu menurut panjenengan wajib apa tidak? Wajib, rukun Islam nomor 2. Terus kenapa panjenengan kok nggak sholat? Males. Baju saya kotor, saya repot, saya sibuk, nggak pernah sholat, sering ninggalkan sholat. Maka seperti ini sama kafir. Nomor 3, lah ini yang unik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka dari hati yang paling dalam kami mengucapkan permohonan maaf kepada para jamaah Majelis Taklim Manarul Ilmi dan juga khususnya kepada Ustadz Syamsul beserta keluarga sebagai Sohibul Bait. Apabila kajian kita pada malam hari ini mungkin terasa tidak nyaman di telinga Bapak Ibu sekalian, karena saya masih mendapatkan nikmat sakit, yaitu pada pita suara kami. Terakhir kami melakukan pemeriksaan melalui endoskopi FOL, maka ada sesuatu pada pita suara kami, sehingga dokter memutuskan untuk dilakukan operasi. Oleh karena itu semoga tidak mengurangi
kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu pada malam hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini semestinya kita akan melanjutkan kisah yang nomor 7 dari kitab yang kita bahas, yaitu Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya, kisah-kisah yang gaib berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Naam, Bapak Ibu sekalian, air putih hangat bisa? Iya, mohon maaf. Ini nanti ada yang minum ya, jamaah ya. Atau di sini aja? Ada. Air putih hangat aja. Iya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semestinya kita melanjutkan materi kita, kisah yang nomor 7 dari kitab kisah-kisah gaib menurut hadis Nabi yang sahih. Namun karena banyaknya pertanyaan yang masuk kepada kami, sebenarnya pertanyaan ini diajukan pada Kamis pekan yang lalu. Karena mungkin para jamaah beranggapan kami akan memberikan materi pada Kamis pekan ketiga. Dan memang itulah jadwal yang tertera. Namun qadarullah, satu dan lain hal, maka kami tunda kajian tersebut dan kita ditakdirkan pada Kamis pekan yang keempat pada bulan ini. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk tersebut. Pertanyaannya adalah seputar tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah Isra Mi'raj ini juga sebuah berita gaib yang harus kita imani. Oleh karena itu, izinkan saya malam hari ini akan mengupas secara rinci pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak akan menceritakan bagaimana perjalanan Nabi dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dari Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit ketujuh Sidratil Muntaha. Saya tidak akan menceritakan ulang kisah tersebut. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian, sejak kita berada di bangku sekolah dulu, guru-guru kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita seringkali menerangkan perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, dari Baitul Maqdis, Palestina, naik ke langit ketujuh Sidratil Muntaha. Sehingga malam hari ini yang ingin kami sampaikan adalah satu persatu pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa besar tersebut. Apa itu? Assalamualaikum. Apa itu yang bisa kita ambil? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercantum di dalam Al-Quran di 2 surat, Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini panjenengan hanya mengingat Isra Mi'raj itu hanya ada di surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat yang pertama, maaf, tentunya kurang tepat. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang pertama itu hanya menjelaskan perjalanan Nabi dari Mekah Al-Masjidil Haram sampai ke Al-Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis. Hanya itu. Adapun dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh tidak disebutkan dalam ayat tersebut.
Lah terus yang benar bagaimana? Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini ada di dalam Al-Quran di 2 surat. Surat yang pertama Al-Isra ayat 1. Surat yang kedua adalah surat yang ke-53 An-Najm. Ayatnya ayat 13 sampai dengan 14. An-Najm surat 53 ayatnya 13 sampai 18. Mari kita dengarkan dulu yang surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya ayat 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya yakin ayat ini familiar, yaitu di tengah-tengah kita semua. Allah berfirman, kita dengarkan terjemahannya. Silakan Ustaz. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Nah, seperti itu. Lanjut teruskan. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini hanya menjelaskan tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis Palestina naik ke langit ke-7 Sidratil Muntaha tidak ada di surat ini. Tetapi adanya di surat nomor 53 An-Najm. Ayatnya ayat 13 sampai 18. Allah Ta'ala berfirman, An-Najm ayat 13 sampai 18. Allah berfirman, silakan Ustaz, 13 sampai 18 surat An-Najm. Silakan. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Lanjut, di mana itu? Yaitu di Sidratil Muntaha. Nah, ini proses Mi'raj dari Al-Masjidil Aqsa ke langit ke-7 Sidratil Muntaha. Nabi melihat bentuk asli malaikat Jibril. Nah, lanjut, silakan. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ayat 16-nya, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ayat 17-nya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya, dan tidak pula melampauinya. Terakhir, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, ini proses Mi'raj. Jadi kalau kita ditanya Isra Mi'raj itu ada di surat apa? Tolong disebutkan 2 surat, Al-Isra dan surat An-Najm. Sekarang pelajaran yang nomor 2 dari kisah Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ternyata Bapak Ibu sekalian, kisah Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh tidak kurang 25 orang sahabat Nabi. Jadi bukan 1-2 orang sahabat, ada 25 orang sahabat Nabi meriwayatkan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama ahli hadis mereka sepakat bahwasannya kisah Isra Mi'raj ini menempati derajat mutawatir. Mutawatir, bersambung dan sangat kuat. Jadi nggak bisa ditolak. Tidak ada satupun orang yang bisa menolak peristiwa Isra Mi'raj. Karena yang meriwayatkan kisah ini bukan 1-2 orang, tapi 25 orang sahabat Nabi. Bahkan hadis Isra Mi'raj itu ada di kitab Bukhari dan Muslim. Kata para alim ulama, kitab terbaik
mohon maaf, kitab terbaik setelah Al-Quran di muka bumi ini, kitab terbaik setelah Al-Quran adalah kitab yang berisi hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itulah kitab terbaik. Jadi kalau hadis itu sudah disebutkan Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, di atas kertas aman. Aman. Beda dengan kalau hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Tirmidzi, beda. Kenapa? Karena ada kitab Sahih Sunan Abu Dawud yang sahih-sahih, ada kitab pula Dhaif Sunan Abu Dawud yang dhaif, ada. Dan tidak ada kitab Dhaif Bukhari, ada. Dhaif Muslim, nggak ada. Imam Bukhari itu saja kalau mau menulis satu hadis, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, selektif. Kembali ke materi kita, berarti kisah Isra dan Mi'raj tidak terbantahkan, mutawatir. Ini nomor 2 yang harus kita ketahui. Yang ketiga, Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah pendekatan yang benar menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah dengan pendekatan iman, sami'na, bukan dengan pendekatan akal, rasio, logika, bukan. Tetapi dengan pendekatan iman. Mana dalilnya, Pak, Bu? Saya tunjukkan ayat. Cirinya orang beriman itu, cirinya orang beriman, kalau ditunjukkan kekuasaan Allah, ciri orang beriman, kalau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, imannya bertambah. Itu ciri orang beriman. Beda dengan orang kafir. Kalau ditunjukkan kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak beriman kepada Allah. Saya tunjukkan ayat. Silakan minta tolong dibuka, Ustadz. Di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat Al-Baqarah. Ayatnya 260. Surat Al-Baqarah ayat 260. Mari kita dengarkan baik-baik. Ini kisah dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 260. 260. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Ya, silakan Ustaz Samsul. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Baik, tunjukkan kepadaku ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang telah mati. Lanjut. Allah berfirman, apa kata Allah Azza wa Jal? Belum yakinkah kamu? Apakah engkau belum beriman? Apakah engkau belum percaya kepadaku? Lanjut. Ibrahim menjawab, silakan. Aku telah meyakinkannya. Tuh, aku percaya, aku yakin. Hanya saja, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. No. Berarti ciri orang beriman itu, kalau ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, imannya semakin bertambah, imannya semakin mantap. Termasuk cerita Isra Mi'raj. Kita selalu diingatkan setiap tahun, ya, selalu kita diingatkan kisah ini, mestinya iman kita bertambah. Lanjut, apa yang Allah tunjukkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam? Silakan. Allah berfirman, apa itu? Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah semuanya olehmu. 4 ekor burung ambil, lalu semuanya sembelih, cincang. Terus kemudian, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian-bagian itu. Terus, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Mereka akan hidup lagi dan datang kepadamu dengan segera.
Ini menunjukkan kepada kita ciri orang beriman, kalau ditunjukkan kekuasaan Allah, imannya bertambah. Beda dengan orang kafir. Orang kafir kalau ditunjukkan kekuasaan, kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak beriman kepada Allah. Kita tunjukkan ya, kita tunjukkan. Coba dibuka dalam Al-Quran surat nomor 15. Surat 15 itu surat apa? Al-Hijr, ayatnya ayat 14 dan 15. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 15, ayatnya 14 dan 15. Allah berfirman, ini tentang orang kafir. Silakan Ustaz. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit. Stop. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, andai kata kami bukakan salah satu dari pintu-pintu langit. Memangnya langit punya pintu? Ya. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat An-Naba, itu kan ada ayat, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Apabila pintu-pintu langit terbuka, bahkan setiap hari Senin dan Kamis, pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah. Apa maksudnya dibuka? Allah akan menerima doa seorang hamba, Allah akan menerima amalan soleh seorang hamba. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berarti langit itu punya pintu. Ya, makanya kejadian Isra Mi'raj itu kan ada 7 langit. Setiap langit ada pintunya. Dan pada saat Nabi melampaui setiap langit, pintu langit tersebut, maka pintu itu diketuk. Ini menunjukkan setiap langit punya pintu. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian, ya, ini merupakan berita gaib yang harus kita imani. Ya, pintu-pintu langit ini dibuka, ada tempat-tempatnya, ada kondisinya Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah setiap hari Senin dan Kamis. Itu termasuk pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis. Dan ketika di bulan Ramadan juga dibuka. Kita lanjutkan. Apabila kami bukakan salah satu dari pintu-pintu langit, lanjut. Lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Orang kafir diberi kesempatan untuk naik terus ke atas langit. Niscaya apa kata mereka, Ustaz? Silakan. Tentulah mereka berkata. Apa kata mereka? Bayangkan, sudah dinaikkan ke atas, pintu-pintu langit dibuka. Apa kata mereka? Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Tuh, itu orang kafir. Makanya Bapak Ibu tidak usah kaget. Setelah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, musuhnya Allah yang bernama Abu Jahal mendatangi Nabi. Lalu Abu Jahal berkata, aku mendengar engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis. Malam itu berangkat dan malam itu juga kau sampai. Jadi Abu Jahal tidak mengatakan Allahumma sayyiban nafian. Abu Jahal tidak mengatakan dari Palestina naik ke langit ke-7. Yang dia katakan dari Mekah ke Palestina. Apa benar? Katanya Nabi, benar. Benar. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Coba angkat satu kakimu. Coba kau angkat satu kakimu. Sama Nabi diangkat kakinya. Lalu Abu Jahal berkata, coba yang satu lagi kau angkat. Kata Nabi, aku akan jatuh. Maka Abu Jahal sambil memegang kepalanya, tertawa terbahak-bahak dengan orang-orang kafir yang lainnya. Wajar orang kafir. Mereka menilai itu karena logika. Pakai rasio, pakai akal. Sedangkan Abu Bakar tidak. Begitu Nabi sampai di kota Mekah, Nabi menceritakan Isra Mi'raj. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Sami'na wa ata'na. Makanya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Manusia yang mempercayai, terpercaya, mempercayai. Mempercayai apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Beda dengan orang kafir. Nggak masuk akal menurut mereka. Mana mungkin? Wong kakinya dua-duanya diangkat, dia jatuh. Kok dari Mekah ke Palestina, dari Palestina balik lagi, malam berangkat, malam itu juga sampai.
ukuran mereka ukuran logika, Bapak Ibu sekalian. Lah kita nggak boleh seperti ini. Makanya ketika mendengar kisah-kisah gaib itu sudut atau sudut pandangnya, cara menyikapinya adalah dengan iman. Sekarang pelajaran yang nomor 4. Pelajaran yang nomor 4, Bapak Ibu, jumhur ulama sepakat jumhur ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj itu dengan roh dan jasad. Jasad dan roh. Roh dan jasad. Mana dalilnya? Dalilnya tadi sudah kita dengarkan. Ustadz Samsul sudah membaca surat Al-Isra ayat 1. Saya baca ulang dikit aja. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, perhatikan kalimatnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, digarisbawahi. Saya hamba, bapak-bapak hamba, ibu-ibu juga hamba. Orang itu disebut hamba apabila di dalam dirinya ada 2 komponen. Ada ruh, ada jasad. Kalau ada jasad tok, tidak ada ruh, mayit namanya. Mayit. Dan ayatnya jelas, hamba, saya hamba, hidup. Ada roh, ada jasad, nempel. Bapak Ibu, panjenengan semua hamba. Ada jasad, rohnya juga nempel di jasad. Itu namanya hamba. Oleh karena itu kata para alim ulama sepakat, Nabi ketika Isra Mi'raj bukan mimpi, bukan jasadnya di Mekah yang berjalan rohnya, bukan. Tetapi jasad dan roh naik ke atas. Nah, ini pelajaran nomor 4. Pelajaran yang nomor 5, Bapak Ibu. Nah ini, mulai meruncing ini. Mulai meruncing. Pelajaran yang kelima adalah peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut merupakan hiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiburan bagi Nabi. Mungkin Bapak Ibu di dalam hati bertanya, kenapa Ustadz? Nabi kok perlu dihibur? Bapak Ibu harus tahu, sebelum Isra Mi'raj terjadi, Nabi mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan. Makanya Allah menghibur nabinya. Memangnya peristiwa apa sebelum Isra Mi'raj itu terjadi? Yang pertama adalah wafatnya istri beliau, istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid, wanita terbaik sejagat alam raya. Sebab Nabi pernah mengatakan 4 wanita menjadi pemimpin surga, 4 wanita penghulu surga. 4 wanita, Miss Universe dunia akhirat, cuma 4. Bukan Miss Universe dunia, buka-bukaan aurat, tidak bisa dijadikan contoh itu. Ini Miss Universe dunia plus akhirat. Di akhirat penghulunya cuma 4 wanita. Afdholun nisa, seutama-utama wanita. Makanya ibu-ibu yang ada di sini dan putri-putri panjenengan mestinya menjadikan 4 wanita ini sebagai tolok ukur barometer dan kita ikuti jejak teladannya. Mestinya begitu. Siapa mereka? Tak kasih bocoran sebelum saya lanjutkan yang tadi. Yang pertama, wanita pemimpin di akhirat, di surga Allah. Sebaik-baik wanita. 1, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, Fatimah binta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah, putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga putrinya Khadijah, Fatimah. Sebab Nabi menikah dengan Khadijah, itu seluruh anak-anak Nabi, itu semua dari rahimnya Khadijah. Yarhamukallah. Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya Zainab, Fatimah, 4 putrinya Nabi itu dari rahimnya Khadijah. Termasuk putra-putranya Nabi, Qasim itu dari Khadijah. Kecuali Ibrahim. Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Nah itu.
Baik, jadi kita lanjutkan ya. Fatimah itu nomor 2. Yang ketiga adalah yaitu Maryam ibnatu Imran. Maryam putrinya Imran. Makanya ada surat Ali Imran, keluarga Imran. Anaknya Imran namanya Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Maryam masuk kategori, masuk nomor 3. Dan yang keempat, Asia binta Muzahim imra'atu Fir'aun. Asia binti Muzahim, ayahnya namanya Muzahim, istrinya Fir'aun. Asia. 4 wanita. Siapa saja tadi Bapak Ibu? Khadijah, Fatimah, terus Maryam, terus bukan Aisyah, bukan. Asia, pakai alif biasa, bukan ain, alif biasa. Dan alifnya dipanjangin. Asia, ya. Alif, sin, ya, tak marbuto. Alif, sin, ya, tak marbuto. Asia. Baik, istri Fir'aun. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum Isra Mi'raj itu, Nabi kehilangan istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Khadijah wafat, usia wafat adalah ketika Khadijah wafat, usianya Bapak Ibu 65 tahun. Khadijah wafat itu usia 65 tahun. Dan Bapak Ibu harus tahu, umurnya umat Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata itu. Yang lebih dari 70 tahun bisa dihitung dengan jari jemari. Nabi bersabda, siapkan Ibnu Majah, jilid 3 Ustaz, yang warna hijau. Yang itu Ustaz. Nah, jilid 3. Ibnu Majah, nomornya 3443. 3443. Kita dengarkan ya. 3443 Ibnu Majah. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kita dengarkan, silakan. Dari mana itu? Dari Abu Hurairah. Nah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara apa? 3443. Ya, benar Ustaz. Coba lihat Ustaz. Yang nomor yang ini Ustaz. Ya. Nah. Coba sebentar. 3400. Oh sebentar. Jangan-jangan saya yang salah nyebutnya ini. Nah ini 3433. Bukan 43. 3433. 3433. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, isinya, usia umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Itu usia umatku. Lanjut. Dan sedikit dari mereka melebihi usia tersebut. Sedikit di antara umatku yang lebih dari 70 tahun. Kita cocokkan ya, kita cocokkan. Bapak Ibu, Khadijah wafat 65. Jangan Khadijah dulu. Rasul wafat usia berapa? 63. Abu Bakar wafat usia berapa? Hah? Coba dibuka dalil Sahih Muslim Ustaz. Pengen tahu? Kita dengarkan apa ini Sahih Muslim nomornya 2166. 2166 Sahih Muslim 2166 2166. Kita dengarkan baik-baik. Ya. Ayo, silakan Ustaz. 2166 ya. Dari Anas bin Malik. Ya. Radhiyallahu anhu. Ya. Katanya, ya, Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Nabi wafat 63. Terus Abu Bakar pada usia 63 tahun. Baik, Abu Bakar 63. Terus dan Umar pada usia 63 tahun. Sama semuanya 63. Sekarang kita turun ke bawah.
Khadijah radhiyallahu anha 65 tahun. Terus turun lagi Saudah, istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal. Saudah wafat usia 54 tahun. Nggak sampai 60. Ada lagi istri Nabi yang lain, Aisyah radhiyallahu anhuma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, meninggal 63. Sama seperti ayahnya. Ayahnya 63, putrinya Aisyah istri Nabi 63. Terus ada lagi istri Nabi Zainab binti Jakshi radhiyallahu anha, meninggal usia 54 tahun. Ada lagi istri Nabi Juwairiyah, meninggal radhiyallahu anha, meninggal usia 65 tahun. Kecuali ada satu istri Nabi yang meninggalnya paling tua, Ummu Salamah radhiyallahu anha, meninggalnya usia 90 tahun. Ummu Salamah 90 tahun. Ada enggak Ustaz? Yaitu umat Nabi yang meninggalnya lebih dari itu. Ada Anas bin Malik radhiyallahu an, meninggal di usia 103 tahun. Anaknya 106. Anas bin Malik usia wafat 103, anaknya 106. Satu istri. Setiap 6 bulan sekali istrinya melahirkan. Ini sudah di luar, ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi itu nggak usah dipikirkan, itu ya apa nyusuinya belum selesai, terus kemudian hamil, melahirkan lagi, ya sudah. Ya, jadi ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla, berkat doanya Nabi. Nabi kan yang mendoakan Anas, yaitu perbanyak hartanya, perbanyak anak keturunannya, ampuni dosa-dosanya. Itu doanya Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, panjangkan umurnya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali ke materi tadi, sebelum Isra Mi'raj, Nabi kehilangan istri tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, selain Khadijah, apalagi peristiwa yang menyedihkan Nabi? Yang kedua, dakwanya Rasul di Taif tidak diterima. Tapi sebelum dakwah Rasul tidak diterima, Nabi kehilangan paman tercinta. Jadi setelah istri tercinta, paman tercinta. Satu-satunya paman Nabi yang membela dakwah Rasul dan dia matinya mati kafir, yaitu Abu Talib. Abu Talib paman Nabi yang membela Rasul, hanya saja sayang beribu sayang, wafatnya tidak mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan dia enggan menirukan ucapan la ilaha illallah yang Nabi ajarkan saat Abu Talib nazak sakaratul maut. Dia nggak mau baca. Karena dia khawatir kalau membaca kalimat itu, dia akan dicerca, dimusuhi oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain. Nah itu, sayang beribu sayang, sayang berjuta sayang, yaitu matinya bukan muslim. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya paman Nabi yang lain namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi itu punya paman banyak. Abbas itu pernah bertanya kepada Nabi, apakah ada, yaitu pembela, apakah ada yang diterima oleh Abu Talib nanti di hari kiamat atas pembelaan dia kepada dirimu? Apa ada? Maka kata Nabi SAW, iya ada. Kalau bukan karena syafaatku, maka dia Abu Talib berada di kerak neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaatku, maka dia berada di atas neraka, permukaan neraka sebatas mata kaki. Lalu dia disuruh memakai sandal neraka yang cukup membuat otaknya itu menggelegak. Dan itulah seringan-ringan penduduk neraka yang diderita oleh Abu Talib. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya siapa penduduk neraka yang paling ringan hukumannya, Abu Talib. Apa hukumannya? Suruh pakai sandal neraka yang menjadikan otaknya mencair. Kata Rasul, andai kata bukan syafaatku, ada di paling bawah.
Berarti kalau gitu Ustaz, fungsinya syafaat Nabi itu macam-macam. Oh iya, ada syafaat Nabi yang mengeluarkan orang dari neraka masuk ke surga. Ada syafaat Rasul. Ada yang memperingan hukuman, tetapi tetap kekal, nggak mungkin keluar. Siapa? Abu Thalib. Memang cerita ini ada dalilnya Ustaz. Ada. Buka Sahih Muslim. Coba Sahih Muslim cerita tentang nerakanya, siksaan neraka untuk Abu Thalib. Nabi sudah sampaikan itu. Dan ini berita gaib juga. Sahih Muslim nomor 167. Muslim 167. Iya, 167 insya Allah. 167. Awal-awal ya. Itu. Silakan Ustadz, kita dengarkan bersama. Ayo. Dari Ibnu Abbas. Ya. Radhiyallahu anhu katanya, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya. sekurang-kurang siksa penduduk neraka ialah siksa yang diderita Abu Thalib. Terus. Dia memakai sepasang terompah yang membuat otaknya menggelegak. Nah, itu paling ringan sudah. 166-nya Ustadz, naik ke atas. Kita ingin tahu pertanyaannya paman Nabi, Abbas, silakan. Dari Abbas bin Abdul Muthalib Ya. radhiyallahu anhu, Ya, katanya, ya. dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Apa pertanyaan Abbas kepada Nabi SAW? Silakan. ya Rasulullah, Ya, adakah bermanfaat kepada Abu Thalib ya. kasih sayang dan pembelaannya terhadap Anda? Terus. Jawab Rasulullah SAW, Ya, ada. ada. Apa itu? Dia berada dalam neraka dengan kedalaman sebatas mata kaki. Nerakanya sebatas mata kaki. Lanjut kata Nabi. Kalaulah bukan karena pembelaanku kepadanya, Kalau bukan karena syafaatku, maka... dia berada di tingkat yang paling bawah dalam neraka. Nah, berarti ada fungsi syafaat itu memperingan hukuman. Ada yang mengeluarkan orang dari neraka masuk ke surga. Kita lanjutkan. 1, kehilangan istri tercinta. 2, kehilangan paman tercinta. Yang ketiga, dakwanya Nabi di Taif tidak diterima. Tidak diterima. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sudah hampir 10 tahun di Mekah. 10 tahun di Mekah. Ternyata dakwanya Rasul tidak berkembang. Karena dakwah itu cuma dinikmati oleh keluarga dan beberapa orang sahabat. Jadi Nabi memiliki keinginan dakwah ini harus ekspansi. Harus keluar dari Mekah. Supaya banyak yang mendengarkan dakwah ini. Kalau enggak terus-terusan ya jumlahnya dikit seperti ini. Maka Nabi SAW mencoba kemana aku harus melangkah. Taif. Kota yang dipilih oleh Nabi. Taif. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ternyata apa yang menjadi niat Rasulullah SAW tercium oleh musuhnya Allah yang namanya Abu Lahab. Paman Nabi. Kalau Abu Jahal bukan. Yang paman Nabi itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Lahab mencium idenya Rasul. Sehingga Nabi SAW itu berangkat sebelum subuh. Sebab maksudnya Nabi, ini kalau saya berangkat setelah subuh, di mana matahari sudah naik, maka akan diketahui. Karena Nabi itu diboikot. Nabi nggak boleh keluar dari kota Mekah. Maka kalau begitu ini harus, yaitu di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab mencium idenya Nabi. Dia berangkat lebih dahulu dengan mengendarai onta sekencang-kencangnya. Dan sampai pada saat itu, jadi kurang lebih 1 atau 2 hari sebelumnya Abu Lahab itu berangkat. Jadi sampailah Abu Lahab ke kota Taif lebih dahulu. Lalu dia kumpulkan seluruh pemuka kota Taif. Lalu kemudian dia berkata kepada para pemuka kota Taif, sesaat lagi keponakanku akan datang. Dia akan menyampaikan dakwahnya, jangan didengar. Dia ini pembuat rusuh. Bahkan rumah tangga kalian akan berpisah. Bahkan kalian akan centang perenang gara-gara dia. Ya. Bahkan di kota kami pun sekarang ini lagi ramai gara-gara kehadirannya. Maka ketika dia datang, selamatkan keluarga kalian, anak keturunan kalian. Diprovokatori. Dihasut. Dan ketika Nabi sampai di kota Taif, Abu Lahab ada. Abu Lahab ada.
Dan setiap Nabi mendakwahkan, itu Nabi Abu Lahab mengatakan, jangan dengarkan dia, jangan dengarkan dia, dan seterusnya. Maka Nabi ditolak oleh para pemuka kota Taif. Ternyata Nabi berkata, kalau kalian tidak mau menerima dakwaku, nggak apa-apa. Tetapi biarkan anak-anak kalian mendengarkan dakwaku ini, seruanku ini. Biarkan anak-anak muda mendengarkan seruanku ini. Nggak bisa. Kamu harus keluar dari kota ini, diusir. Dan ternyata bukan hanya diusir, mereka memerintahkan untuk merajam Nabi. Dan mereka memerintahkan untuk melempari Nabi, bukan kepala, bukan badan Nabi. Jadi panjenengan kalau lihat film Rasul ketika di Taif dilempari batu sampai kepalanya berdarah-darah, salah itu. Yang benar itu kakinya Nabi yang berdarah. Karena Nabi ketika melangkahkan kaki kanan, maka yang disikat oleh mereka kaki kanan. Kanan melangkah, giliran yang kiri, kiri yang dilempari. Sehingga Nabi terjatuh-jatuh. Kepala tidak, badan tidak. Karena yang diperintahkan itu kakinya. Itu ya. Sampai Nabi keluar dari pintu gerbang Taif. Lalu Nabi bersandar di sebuah pohon. Lalu Nabi berkata, ya Rabb, kemana kakiku harus melangkah? Apakah aku harus kembali ke kota itu? Maksudnya Mekah, di mana mereka telah mengusir aku, mereka tidak mau menerima dakwaku, ataukah aku tetap yaitu ke kota ini Taif, di mana mereka juga melempari batu aku, tidak mau menerima dakwah ini? Atau mungkin kau memerintahkan aku di satu tempat yang hanya engkau yang mengetahuinya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di tengah perjalanan Nabi menuju ke kota Mekah, maka datanglah sekumpulan jin, Bapak Ibu sekalian. Allah turunkan jin muslim, jin yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian mereka mendengarkan dakwah Rasul dan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan Allah berkata kepada Nabi SAW, kalau manusia tidak mau menerima dakwamu, nggak apa-apa, kau sudah gugur kewajiban. Ada makhluknya Allah yang lain, jin, mau menerima dakwahmu. Itu ada ayatnya, ada. Tolong dibuka, jin menerima dakwanya Rasul sepulang dari kota Taif. Itu ada di surat nomor 46. Ada dalam Al-Quran kisahnya, Bapak Ibu. Buka surat nomor 46. Surat 46 itu surat apa? Al-Ahqaf. Ya, bukan Al-Haqqah. Al-Ahqaf. Ayatnya Bapak Ibu, ya. Ayatnya adalah 29 sampai 32. 29 sampai 31 aja nggak apa-apa. 29 sampai 31. Allah berfirman, Al-Ahqaf 29 sampai 31. Silakan Ustaz. Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu, Muhammad, terus. yang mendengarkan Al-Quran. Tuh, terus. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, Mereka berkata, lalu mereka berkata, silakan. diamlah kamu Diamlah, jangan berisik kalau lagi dibacakan Al-Quran. Terus. untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai ayat Quran itu, Ketika pembacaan telah selesai, terus, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Masya Allah, jin itu mendengarkan ayat-ayat Quran dari Nabi sepulang dari Taif itu, maka jin itu kemudian menyampaikan kepada teman-temannya, kepada kaumnya. Apa kata jin kepada teman-temannya? Silakan. Mereka berkata, Wahai kaum kami, silakan. hai kaum kami, Terus, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, terus, lagi memimpin kepada kebenaran membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. terakhir, Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jin itu lo paham. Jin itu paham. Kalau kau ngikuti orang ini, Muhammad SAW, dosamu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. kok aneh ada orang sekarang nggak mau ikut sunnah Rasul. Ya, jin itu lo paham. Ikuti orang ini. Bapak Ibu sekalian, selesai,
Kemudian setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan, turunlah malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi SAW. Tawarannya luar biasa. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, Allah memberikan pesan kepadaku, yaitu ini adalah, jadi di samping malaikat Jibril ada satu malaikat lagi, malaikat pemimpin seluruh gunung yang ada di muka bumi ini. Jadi semua gunung-gunung itu ada penjaganya. Dan ini malaikat ini yang dibawa Jibril ini pemimpin seluruh gunung yang ada di muka bumi ini. Allah memberikan tawaran kepadamu. Bagaimana menurut engkau? Apakah yaitu kau mau jika dua gunung ini, yaitu dua gunung itu yang disebut adalah Gunung Jabal Abi Qubais, itu nomor satu. Yang kedua adalah Jabal Qu'aiqan. Agak sulit bacanya. Qu'aiqan, yaitu dua gunung ini letaknya di dekat pintu sa'i, Safa Marwah. Jadi panjenengan kalau haji atau umrah, sa'i, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, itu kan pasti pintu keluarnya di Marwah. Begitu keluar kelihatan gunung dekat istana raja. Lah itulah gunung yang dimaksud. Gunung yaitu Abil Qubais. Dan satunya ya di dekat situ, namanya Gunung Jabal Qu'aiqan. Nah, akan diangkat lalu ditimpakan kepada penduduk Mekah, bukan Taif. Yang benar itu tawaran malaikat ini, gunung itu bukan ditimpakan ke penduduk Taif, tetapi penduduk Mekah. Karena yang menyebabkan engkau keluar dari Mekah adalah mereka orang Mekah, bukan orang Taif. Itu kalau ditimpakan gak ada Ka'bah sudah. Katanya malaikat Jibril, kalau kau pilih itu, maka akan dilaksanakan sekarang, habis tidak ada Mekah. Dan dakwahmu tetap tersebar luas. Tetap. Atau yang kedua, kau pilih sabar. Berdakwah ini, dan dakwahmu tetap tersebar luas. Pilih mana? Maka Nabi SAW mengatakan, aku memilih sabar dan aku berdoa kepada Allah agar ada salah satu di antara keturunan mereka, orang-orang Taif yang mau kembali kepada agama Allah dan meneruskan yaitu dakwah Islam ini. Ternyata doanya Nabi dikabulkan, Bapak Ibu sekalian. Keluar dari kota Taif seseorang yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penulis hadis terbanyak, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau baca hadis dikit-dikit Abu Hurairah, dikit-dikit Abu Hurairah. Tidak kurang 5.400 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Taif asalnya. Muncul satu orang ini. Dan cukup satu orang ini mewakili. Makanya kata para alim ulama, siapa yang membenci Abu Hurairah, siapa yang mencaci maki Abu Hurairah, maka dijamin dia tidak akan mengenal Islam dengan baik. Bagaimana dia bisa mengenal Islam? Lawang semua hadis dikit-dikit Abu Hurairah, Abu Hurairah. Lah kalau orangnya sudah dibenci, mana mungkin dia bisa belajar Islam dengan baik? Cukup satu orang ini sudah mewakili. Doanya Nabi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita kalau benci sama orang, jangan keterlaluan. Itu kalau andai kata kita waktu itu ditawari seperti itu. Ya apa kira-kira? Ya. Selesaikan sudah. Ya, selesaikan sudah. Ya, biar habis sekalian. Tidak, Nabi lebih memilih sabar. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sudah pernah berdakwah dilempari batu? Sudah pernah diusir dari tempat tinggal? Belum. Sehingga dalam hal ini maka tidak usah merasa bahwasanya kita menjadi orang yang terpuruk. Istiqomah saja. Sekalipun banyak orang yang membenci dakwah kita, istiqomah saja. Tetap di jalan Allah dan di jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid-masjid sudah mulai dikurangi. Ya, mendekati pilpres semakin dikurangi. Ya, dan itu saya rasakan. Semua kajian-kajian sunnah sudah mulai dicoret. Sudah, nggak boleh. Sudah. Semakin mendekati yaitu 2024. Ya, sehingga ya kita ikuti aturan ulil amri. Kita ikuti aja. Sambil kita doakan. Semoga diberikan pemimpin yang soleh oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Tetap
tetap sabar, tetap tegar di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita belajar sabarnya Rasul SAW. Baik, itu yang nomor berapa tadi pelajarannya? Nomor 5 ya. Yang nomor 6 pelajarannya. Sebelum Isra Mi'raj dada Nabi dibelah. Dan pembelahan dada itu ketika Isra Mi'raj itu pembelahan dada yang kedua. Jadi rupanya Nabi itu dadanya dibelah seumur hidup 2 kali. Yang pertama saat masih kecil, yang kedua saat berangkat Isra Mi'raj. Dan itu katanya Anas bin Malik, jahitannya masih ada di dada Nabi. Kelihatan, jadi bukan fiktif, betul-betul dibelah ini. Bukan fiktif, jahitan itu ada. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim, nomornya 137. Sahih Muslim 137, kenapa? Oh ya, teknologi kedokteran belum ada waktu itu, ya. Baik, kita dengarkan pembelahan dada ketika Isra Mi'raj itu yang kedua. Yang pertama di saat Nabi masih kecil, itu 137, panjang hadisnya. Betul ya, panjang ya? Panjang. 136-nya saja. Kita dengarkan yang 136. Lah itu yang 136 itu pada saat kecil. Yang 137 ketika Isra Mi'raj. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Ya, silakan 136-nya Ustaz, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, Ya. Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW Ya. ketika beliau sedang bermain-main dengan beberapa orang anak di zaman kanak-kanak. Di zaman kanak-kanak. Terus lanjut. Tiba-tiba Jibril memegang dan membaringkan beliau. Terus. Lalu membelah. Terus. Dan mengeluarkan jantung beliau. Terus. Kemudian dibuangnya segumpal darah. Terus. Dari jantung itu seraya berkata. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi? Ini menguntungkan syaitan darimu. Silakan. Ini menguntungkan setan dari dirimu. Terus lanjut. Kemudian dibersihkannya dalam sebuah bejana emas. Berisi apa itu? Dengan air zam-zam. Air zam-zam. Makanya siapa yang pengen hatinya tenang, hatinya supaya tidak galau, supaya yaitu hatinya bersih dari hasad, dengki, iri dan seterusnya, penyakit-penyakit hati, maka sering mengkonsumsi air zam-zam. Sebab Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan tujuan orang yang minum. Makanya panjenengan kalau disuguhi air zam-zam, minta kepada Allah apa saja. Semoga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ya. Terus lanjutkan Ustaz, silakan. Sesudah kemudian dibersihkannya dalam sebuah bejana emas dengan air zam-zam. Terus. Sesudah itu diletakkannya di tempatnya. Terus. Dan dijahitkannya. Dijahit, lanjut. Anak-anak yang menyaksikannya peristiwa itu. Ya. Segera lari kepada ibu susu beliau. Karena pada waktu itu adalah sudah menjadi kebiasaan anak seseorang itu disusui oleh wanita lain. Termasuk Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Lanjut teruskan, silakan. Mengabarkan bahwa Muhammad dibunuh orang. Muhammad dibunuh orang. Ternyata mereka segera mencarinya. Terus. Dan didapatinya Muhammad masih dalam keadaan pucat. Baik. Terus apa kata Anas? Kata Anas, ya, aku melihat bekas jahitan itu di dada Nabi SAW. Aku melihat bekas jahitan itu di dada Nabi. Ada, bukan fiktif. Termasuk Isra Mi'raj dibelah lagi. Hati yang sudah bersih dibersihkan lagi karena menghadap Allah Azza wa Jalla. Lalu ditutupnya kembali dan itu ada jahitannya. Ini menunjukkan bukan fiktif. Sekarang yang nomor 7 pelajarannya, nomor 7. Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Masjidil Aqsa, Palestina. Apalagi panjenengan tadi sudah dengarkan ayatnya. Allah kan berfirman, surat Al-Isra yang tadi, surat 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkahi sekelilingnya. Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah, yaitu tempat
yang diberkahi oleh Allah. Dan Palestina termasuk negeri Syam. Palestina termasuk negeri Syam. Syam itu 4 negara Bapak Ibu. Syam itu 4 negara. 1 Libanon, yang kedua Jordan, yang ketiga adalah Syria atau Suria, yang keempat Palestina. Ini Syam. 4 negara. Dan yang lebih dikhususkan adalah Palestina. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan rasul itu asalnya Palestina. Nabi Ibrahim Palestina. Punya anak Ismail dari istri Hajar. Yang kedua punya anak lagi Ishak dari istri Sarah. Sarah melahirkan Ishak. Ishak menikah, punya anak keturunan semuanya nabi. Zakaria, Yakub, Yahya, Ilyas, Ilyasa, Dawud, Sulaiman, sampai terakhir Musa, Isa. Itu semua jalurnya ke Ishak semua. Palestina. Negerinya para nabi dan rasul Palestina. Negeri yang diberkahi. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah lahir di Gaza, Palestina. Silakan dibuka sejarah biografi Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i konon katanya negeri kita mayoritas mazhabnya pakai Syafi'i. Fikihnya Syafi'i. Itu beliau lahir Palestina, Gaza. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, negerinya para nabi, para rasul, negerinya para ulama. Nah, makanya Nabi sampai mengatakan, coba dibuka Ustadz, Sahih Muslimnya dibantu, nomornya 1413, 1413 Ustadz. 1413. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo. 1413. 1400. Ya. 1413. 1413. La tushaddur rihal illa ila salasati masjid. Masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Nah itu. Kita dengarkan. Nomornya? Coba 1413 nih. Coba 1314. Coba kebalik mundur dikit Ustaz. 1314 1314 1314 posisinya sebelah kiri. Nah itu, ya betul, sebelah kiri. Bukan 1413, 1314 yang betul. 13 14. Nomor cantik ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya. katanya, Ya. Nabi SAW bersabda, Isinya, jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh. jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh. Kalau punya rizki, maka kalau kepingin healing. Apa healing? Jalan-jalan. Ya. Ngapain? Yaitu ke Hong Kong, nyambangi Jackie Chan. Ngapain? Ya. Nggak perlu. Ngapain ke Bangkok? Ngapain? Singapura? Ngapain? Ya, kalau punya rezeki, kata Nabi, jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh, kecuali Ustadz, Melainkan untuk mengunjungi 3 masjid. 3 masjid loh ya, bukan 3 kuburan. 3 masjid, bukan 3 kuburan. Ya, bukan Sunan Giri, Sunan Ampel, bukan. Bukan ini. Ya, Sunan Bonang, seterusnya bukan. 3 masjid. Apa 3 masjid itu? 1. Yaitu masjidku ini. Masjidku ini, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Betul. Nomor 2. Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah. Terus nomor 3. Masjidil Aqsa di Palestina. Yerusalem. Yerusalem. Itu. Jadi kalau punya uang lebih, maka umrahnya mampir 3 masjid ini. Itu. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah Majelis Taklim Manarul Ilmi City Tour ke Palestina. Masya Allah. Masa ke Batu terus? Itu. Ya. Masa Malang terus? Sekali-kali Palestina. Ya. Umroh berjamaah kan gitu ya. Biayanya bayar sendiri-sendiri. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu pelajaran nomor berapa tadi? 7 ya, 7. Sekarang yang nomor 8. Pelajaran yang nomor 8 adalah ketika Isra dan Mi'raj,
Ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril, nah ini, memperkenalkan kepada Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril memperkenalkan kepada Rasulullah SAW dengan para nabi di langit. Jadi setiap langit itu ada nabi. Diperkenalkan. Dan perlu diketahui, langit ke-1 Nabi bertemu dengan Adam alaihissalam. Langit pertama itu, Adam. Di langit pertama. Langit kedua dipertemukan sekaligus dua Nabi, Isa dan Yahya. Isa dan Yahya alaihimassalam. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah berita gaib. Allah SWT menghidupkan mereka semua dan diperkenalkan kepada Rasulullah SAW. Kecuali Isa. Kalau Isa belum mati, Isa belum wafat. Isa diangkat ke langit kedua. Yang lain sudah wafat. Kecuali Isa di langit kedua ini, maka beliau alaihissalam tidak wafat. Tetapi nanti akan diturunkan di akhir zaman dan beliau akan wafat disolati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Ceritanya begitu, nanti akhir zaman begitu. Ya. Karena beliau diturunkan untuk membasmi, membunuh Dajjal, gitu ya, dan membasmi pajak, menghapus pajak, dan juga yaitu akan memerangi Yahudi, seperti itu, ya, dan pengikut-pengikutnya. Karena Yahudi nanti memerangi Dajjal, salah satunya pengikut Dajjal adalah Yahudi, ya, Yahudi mematahkan salib. Ya. Makanya turunnya Isa alaihissalam nanti itu akan membuat kaget orang-orang Nasrani. Ternyata selama ini yang mereka sangka itu yang disalib itu adalah Isa, ternyata bukan Isa. Orang yang diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Ya, baik. Jadi pengikutnya Dajjal itu nanti Yahudi. Selain Yahudi adalah wanita, kata Nabi. Wanita paling banyak nanti di akhir zaman jadi pengikutnya Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu akan memperagakan yaitu kedikdayaannya. Dia akan menampilkan kedikdayaan. Dia menunjuk tangannya ke langit, jarinya ke langit. Dia perintahkan langit untuk turun hujan. Dia hidupkan orang-orang yang telah mati. Sehingga semuanya kagum, terperdaya, kagum. Sehingga banyak yang ngikuti Dajjal. Bahkan dia Dajjal juga mengaku saya adalah Tuhan. Seperti itu. Ya. Dan nanti yang membunuh Dajjal ini adalah Isa alaihissalam. Ya. Makanya kalau ada zaman sekarang, itu orang yang suka menampilkan adegan kedikdayaan, dibacok ndak mempan, makan pecahan kaca seperti debus, berjalan di atas bara api tanpa melukai tubuhnya, menusuk-nusuk tubuhnya dengan senjata tajam tanpa terluka. Maka yang seperti ini adalah fitnah Dajjal. Dajjalnya belum turun, fitnahnya sudah ada. Gak usah dilihat, gak usah ditonton. Karena kita akan terkena fitnah Dajjal. Wong doanya saja kalau sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Itu. Jangan dilihat supaya ratingnya tidak naik. Jangan dilihat. Ya, seperti itu. Bahkan kalau di Saudi ada orang-orang seperti ini, hukumnya dipenggal Bapak Ibu. Dipenggal, hukum mati. Makanya tidak ada televisi di Saudi yaitu sulap-sulapan, sihir-sihiran, ya. Terus kemudian memperagakan adegan kedikdayaan, dikubur hidup-hidup, dimasukkan air sekian jam, itu tidak mati dalam keadaan tangannya terkunci dan seterusnya. Ini semua adalah fitnah Dajjal, tidak usah dilihat. Ya. Terus langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam, langit ketiga. Langit ketiga. Langit keempat ketemu Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun langit kelima. Nanti saya tanya harus hafal loh ya. Langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa langit keenam. Langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim langit ketujuh. Bahkan Nabi melihat Nabi Ibrahim di sampingnya banyak anak-anak kecil. Nabi sempat tanya, siapa mereka ini? Siapa dia ini?
Dan siapa mereka ini? Dia adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan anak-anak kecil itu adalah anak-anaknya orang Islam yang mati pada saat belum balik, keguguran. Itu bersama Ibrahim alaihissalam. Bersama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah ini ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi diperkenalkan, makanya pentingnya ta'aruf, saling kenal mengenal. Kenapa? Karena Nabi juga dikenalkan dengan mereka. Ini Adam, ini Isa, ini Yahya, dan seterusnya. Ya, baik. Sekarang pelajaran nomor berapa? 9. Pelajaran yang ke-9 menunjukkan Isra Mi'raj ini menunjukkan bahwasannya Allah itu ada di atas langit, di atas ars. Allahu fis sama. Allah itu ada di atas langit. Istiwa alal arsh, istiwa di atas ars. Jadi Allah itu bukan di segala arah. Ya. Lah kalau Allah itu ada di segala arah, apa faedahnya Rasul Isra Mi'raj sampai naik ke atas? Nggak perlu. Allah itu di langit. Kalau ditanya di mana Allah, ainallah fis sama, di langit. Ya. Iya, Ustadz bahasa Arabnya pakai fi loh. Fi itu artinya di dalam loh Ustadz. Mestinya kan Allah ala sama, di atas. Di atas itu ada dua kan, ala sama fauqa. Kalau fauqa itu nempel, kayak begini, lampu nempel sama plafon, itu fauqa. Tapi kalau ala itu jarak. Jadi apa dengan apa yang di atasnya itu ala. Kalau begini nempel, fauqa. Itu kalau kita belajar bahasa Arab gitu ya. Nah kenapa kok tidak ala, kenapa kok fi? Pak, Bu, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, makanya kita harus belajar bahasa Arab. Fi itu artinya tidak selalu melulu di dalam artinya. Enggak. Fi itu tidak harus di dalam artinya. Ternyata fi itu juga bermakna di atas. Bermakna Allah. Fi itu juga sama dengan Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab. Contoh, Nabi pernah mengatakan demikian. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis ini. Apa kata Nabi? Begini. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang suka menyayangi orang lain, maka dia akan disayangi Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Fi yarhamkun man fis sama. Kata Nabi, sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Sayangi. Niscaya kalian akan disayangi yang ada di langit. Loh, fi itu bermakna Allah, tidak harus di dalam. Banyak. Gitu ya. Makanya harus belajar bahasa Arab. Gitu ya. Itu baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah fis sama. Mana dalil? Saya tunjukkan bahwasanya Allah itu di atas langit. Dalilnya jelas sekali. Di antaranya Bapak Ibu ya, yang bisa saya sampaikan ini di antaranya adalah yaitu surat nomor 16 ayat 50. Kita dengarkan. Surat nomor 16 ayat 50. Surat apa itu? An-Nahl ya. An-Nahl itu surat 16 ya. Surat 16 ayatnya 50. Allah Ta'ala berfirman. Surat 16 An-Nahl ayatnya 50. Silakan. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Mereka di sini maksudnya siapa? Para malaikat. Para malaikat takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka. Di atas. Siapa yang di atas mereka? Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas, ya, seperti itu. Lah kok ada seorang ustadz yang mengatakan Allah itu ada di mana? Ya, dia lupa. Dia setelah mengatakan, perhatikan di YouTube itu. Ya, dia setelah mengatakan tidak boleh masa Allah itu bertempat. Allah itu ada di mana-mana. Ya, Allah itu ada yang mengatakan Allah itu di hati. Ya, Allah itu macam-macam. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Waduh, ini lebih gawat lagi. Ya, ternyata ketika dia mimpin doa di YouTube itu, tangannya menunjuk ke atas. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ngapain ke atas? Anda menunjuk ke siapa?
Iya, kalau Anda mengatakan Allah di mana-mana, mestinya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu. Iya. Berarti ini menunjukkan orang kafir, lihat pemain bola. Pemain bola non muslim, orang kafir. Siapapun klubnya, kesebelasannya. Ya. Apapun namanya lah. Apapun namanya, itu begitu mereka mencetak gol, padahal mereka orang kafir, mencetak gol itu langsung tangannya begini, secara tidak langsung. Allah di atas, fis sama, bukan di segala arah. Yang di segala arah itu rahmatnya Allah, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, sedangkan zatnya, Allahnya ada di langit. Pak, Bu, maaf. Masa kita kalah sama Fir'aun? Fir'aun itu menyuruh Haman. Coba dibuka Ustadz, surat nomor 28, Al-Qasas, ayatnya 38. Fir'aun itu menyuruh Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Surat nomor 28, ayat 38. Surat 28, ayat 38. Allah berfirman. Apa kata Fir'aun? Allahu Akbar, luar biasa ya. Dahsyatnya kafirnya Fir'aun ini. Kita dengarkan, nantang loh ini. Nantang, silakan. Dan berkata Fir'aun, apa kata Fir'aun? hai pembesar kaumku, Aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Dia ngaku Tuhan, Fir'aun. Terus? Maka bakarlah hai Haman Ya, untukku bakar. Tanah liat, lanjut. Tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi, menjulang ke atas. Untuk apa? Supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Fir'aun tahu kalau Allah itu di langit di atas. Kok ada Ustadz kalah sama Fir'aun? Ya, makanya ini akidah Bapak Ibu. Nggak main-main ini. Ya jangan mengatakan Allah di mana-mana. Allah fis sama. Allah ada di langit. Istiwa alal arsh. Istiwa di atas arsh. Jangan diartikan bersemayam. Karena bersemayam identik dengan kematian. Orang itu disemayamkan. Mati berarti. Maka istiwa alal arsh. Lah ya Ustadz, artinya istiwa itu apa? Ya istiwa. Loh lah ya istiwa itu artinya apa? Istiwa. Ya. Istiwa artinya istiwa. Imani apa adanya. Allah istiwa alal arsh. Istiwa di atas arsnya. Baik. Kita lanjutkan. Bahkan ada dalil Allah Azza wa Jal berdiri di atas kursinya. Allah berdiri di atas kursinya. Nah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah, luas kursinya Allah. Wasi'a kursiyus samawati, luas kursinya Allah langit dengan bumi. Samawati 7 langit, berarti jamak, dan bumi. Ini menunjukkan kepada kita betapa besar kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, nanti bisa dijadikan PR, ada di surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, surat Tabarak, ayatnya ayat 16. Nanti bisa dibaca bahwasanya Allah juga ada di atas langit dalam ayat itu. Surat nomor 67, Al-Mulk Tabarak, ayat 16. Nanti dibaca sendiri. Terakhir penutup Bapak Ibu sekalian, kisah Isra Mi'raj ini sebenarnya banyak ya, lebih dari 20. Ya sebenarnya Isra Mi'raj ini pelajarannya adalah yaitu menunjukkan betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya kedudukan sholat di dalam Islam. Pak, Bu, satu-satunya ibadah yang Nabi harus naik ke langit adalah sholat. Perintah zakat Nabi cukup di Mekah, Nabi cukup di Madinah yang turun Jibril. Perintah Ramadan Nabi cukup di Madinah yang turun Jibril. Perintah haji cukup Nabi yang ada di bumi yang turun Jibril. Sedangkan sholat Rasul harus naik ke atas. Khusus sholat. Istimewa berarti. Satu-satunya amal ibadah di dalam Islam, di dalam Al-Quran yang letaknya selalu digandengkan dengan ibadah yang lain. Cuman sholat. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, sholat itu mesti gandengan sama zakat. Wa aqimus sholat, mesti gandengan. Seakan-akan Allah hendak berkata kepada kita, orang itu zakatnya meskipun miliaran, tapi kalau tidak sholat, gak diterima oleh Allah. Jadi sholat dijadikan barometer, tolok ukur atas ibadah yang lain. Sholat dalam Al-Quran gandengan sama sabar. Wasta'inu bis sabri.
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Lu gak dengar? Orang kena musibah, musibah kehilangan orang yang kita cintai, musibah kehilangan harta, musibah sakit gak kunjung sembuh, musibah apapun musibahnya, dan dia sabar. Tapi gak sholat, percuma. Contoh lagi, sholat dalam Al-Quran gandengan sama kurban, Idul Adha. Suratnya paling pendek, bahkan surat favorit panjenengan. Ya. Nah, inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Seakan-akan Allah hendak berkata kepada kita, orang itu kalau kurban sapi sekian ekor, kambing sekian ekor, tapi orangnya tidak sholat, percuma kurbannya tidak akan diterima. Sholat, semuanya gandengan dalam Al-Quran. Coba. Bahkan satu-satunya amal ibadah di dalam Islam yang pelakunya jika tidak mengerjakan harus dipukul, cuman sholat, Bapak Ibu. Cuman sholat. Kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, nanti dicek sendiri ya. Abu Dawud nomor 494. Kitabnya warna coklat di sana. Nanti dicek sendiri. 494. Kata Nabi, murus sobiya bis salah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Ajarkan kepada anakmu sholat umurnya 7 tahun dan pukullah anak itu ketika meninggalkan sholat sejak umur 10, ketika saat itu umur 10 tahun. Maaf, anak usia 15 tahun, sudah balik, SMP kelas 3 lah, 15 tahun. Ternyata tidak puasa Ramadan, mokel, padahal gak sakit. Tidak ada di dalam Islam, anak itu harus dipukul. Gak ada. Orang kaya raya, tajir, ternyata tidak mau zakat, tidak mau haji. Maka tidak ada di dalam Islam, orang itu harus dipukul. Enggak. Tapi anak umur 10 tidak sholat, pukullah, cuman sholat, hanya sholat. Ibadah yang lain tidak ada perintah. Dan itu pun pemukulan itu dikasih syarat. Pemukulan yang tidak menimbulkan bekas dan rasa sakit. Serta pemukulan itu letaknya di 3 tempat, pinggul semua, pinggul ke bawah. 3 tempat pinggul ke bawah. Maaf, pantatnya atau betisnya atau telapak kakinya. Tidak boleh menimbulkan rasa sakit dan tidak boleh bekas. Sampai biru, memar, nggak boleh. Lah terus mukul ya apa itu Ustaz? Mukul gemes. Jangan diulang lagi ya, Abi bilang sholat. Sholat nak ya. Gemes, nggak sampai merah. Makanya kalau ada orang tua nyentil telinga anaknya. Ya, haram. Haram Bapak Ibu. Ya. Ada yang suka mukul anaknya pinggul ke atas? Ya, belum ngaji ya. Tobat ya. Bapak Ibu sekalian, termasuk terakhir saya sampaikan, satu-satunya amal ibadah di dalam Islam, satu-satunya amal ibadah yang nanti di hari kiamat akan diaudit, diperiksa pertama kali, salat. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, sholatnya. Sholatnya beres, yang lain dianggap beres. Sholat. Allah tidak tanya. Bahkan Nabi mau wafat, yang disebut terakhir melalui lisan Rasul sampai Nabi, suara Nabi tidak terdengar lagi, alias Nabi betul-betul telah wafat, adalah kata-kata as-shalah, as-shalah, as-shalah. Wafat. Sholatlah. Lalu Nabi wafat. Nabi nggak nyebut zakat, Nabi nggak nyebut puasa. Tapi maaf beribu maaf, masih banyak umatnya yang meninggalkan sholat. Ya, makanya kata para alim ulama, apa kata para ulama? Siapa yang dia mengingkari kewajiban sholat, KTP Islam, tapi mengingkari kewajiban sholat sama dengan kafir. 2, siapa yang tidak mengingkari kewajiban sholat, cuman malas, tidak mau sholat, mulai muda sampai masa tuanya, nggak sholat. Kalau ditanya, sholat itu menurut panjenengan wajib apa tidak? Wajib, rukun Islam nomor 2. Terus kenapa panjenengan kok nggak sholat? Males. Baju saya kotor, saya repot, saya sibuk, nggak pernah sholat, sering ninggalkan sholat. Maka seperti ini, sama, kafir. Nomor 3, lah ini yang unik, kadang sholat, kadang tidak. Yang nomor 3 ini ulama mengatakan tidak keluar dari Islam, tidak murtad, tidak kafir, tapi dia masuk kategori muslim yang fasik, melakukan perbuatan fasik, pelaku dosa besar. Tapi tidak keluar dari Islam karena dia masih sholat, kadang tidak. Tanggal muda, tanggal tua,
Nggak kebalik, enggak ya. Ketika butuh sama Allah, sholat. Ketimpa musibah, ya Allah. Ya. Begitu hidupnya fine-fine saja, nggak sholat. Lah seperti ini, fasik. Lah terus kemudian berikutnya, ada orang yang sholat, tetapi meremehkan waktunya. Duhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau isya, isyanya mau Masya Allah. Subuhnya mau zuhur. Ya. Maka yang seperti ini termasuk fasik. Meremehkan. Terus bagaimana dengan yang lain? Yang lain ada orang-orang yang dia on time sholatnya. Sholat itu bukan sometimes. Sholat itu bukan anytime. Tetapi sholat itu on time. Adzan dia tinggalkan usahanya, dia memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang terakhir ini, yang dijanjikan oleh Allah surga Firdaus, Jannatul Firdaus, ya. Tempat yang tertinggi, bukan surga, tempat tertinggi di surga Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Firdaus. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Bulan depan kita mungkin libur karena sudah masuk tarawih ya, Ramadan. Kamis ketiga kalau nggak salah sudah masuk Ramadan ya. Insya Allah masuk Ramadan, tarawih itu ya, tarawih pertama kalau nggak salah. Apa tarawih kedua itu? Kedua ya. Baik, insya Allah kita dipertemukan nanti di bulan Mei insya Allah. Karena di bulan April mendekati libur hari raya. Kamis ketiga hampir yaitu Idul Fitri. Baik, insya Allah kita ketemu di bulan Mei dengan pembahasan kisah-kisah gaib yang lain. Untuk kisah gaib yang nomor 7 saya akan share ke Ustadz Samsul nanti. Panjenengan silakan minta nanti melalui file PDF. Minta kepada beliau. Baik, demikian kita tutup karena waktunya sudah malam dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya harap setiap kajian mic-nya itu kayak begini saya harap. Ya, itu ya. Jadi tidak seberapa ngotot tapi apa itu ya. Meskipun ini sudah ngotot mungkin ya. Ya lupa saya kalau ini sakit ya. Mudah-mudahan ya. Saya harap mungkin yang lain majelis taklim ya mic-nya seperti ini ya. Baik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Abu Aslam. Jamaah sekalian, insya Allah kita masih ada kajian ya di Kamis depan ya. Ya, insya Allah nanti kita membahas tentang sesuatu yang hebat ya, yang nanti akan dibahas oleh Ustaz Abdul Rauf insya Allah ya, di Kamis yang akan datang. Setelah itu kita libur ya, libur sampai dengan nanti tadabbur alam insya Allah ya. Nggih, monggo dinikmati dulu hidangannya ibu-ibu, bapak-bapak, mas, monggo di itu Pak Rusadi